Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, untuk hari ini kita akan bahas mengenai manajemen kas. Kegunaan dari manajemen kas untuk mata kuliah kali ini, untuk pembelajaran kali ini, apa sih manfaatnya? Serta dari manajemen kas itu untuk apa sih? Di sini manajemen kas digunakan untuk menganggarkan kira-kira berapa besar sih perusahaan nanti menyediakan dana digunakan untuk ekspansi usaha kayak gitu. Nah, nanti dari sini itu dananya itu berapa besarnya tersebut itu nanti digunakannya itu sumber-sumber pendanaannya dapat dari mana aja, apakah itu menerbitkan hutang ataukah menerbitkan ekuitas. Oh ya, mungkin jika kalian masih bingung mengenai struktur modal, alangkah lebih baiknya mungkin kalian pelajari kembali terlebih dahulu ya materi mengenai struktur modal, karena materi kali ini tuh benar-benar berkaitan banget mengenai struktur modal. Jadi kalian penting banget harus memahami terlebih dahulu ya mengenai struktur modal, baru nanti kalian istilahnya di sini ya memahami materi mengenai ini tadi manajemen kas kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah memahami materi mengenai struktur modal, nah baru nanti kalian bisa lebih memahami lagi kembali lagi tentang materi mengenai manajemen kas. Oke, selamat belajar. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja kita masuk ke materi ya, sehingga tidak bikin bingung kalian juga kayak gitu istilahnya. Mungkin agak lebih mumet juga sih ya untuk perkuliahan kita kali ini, agak lebih banyak hitung-hitungan. Oke, langsung aja kita masuk ke materi ya teman-teman semuanya. Check this out. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya kan tadi pada saat di awal kan saya sempat menjelaskan beberapa kenapa sih kita mempelajari dari manajemen kas ini, kegunaannya untuk apa. Mungkin di sini ada beberapa ya dari ayat dari penjelasan baik itu di Al-Quran ataupun hadis. Kenapa sih pentingnya kita itu melakukan harus adanya pengelolaan. Oke, mungkin berikutnya ada beberapa ayat dan hadis yang mungkin dapat kita gunakan dari kenapa sih pentingnya kita mempelajari dari manajemen kas. Baik, yang pertama di sini itu ada ayat dari ayat 26-27 dari surat 17 Al-Isra yang menyatakan bahwa dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu merupakan makhluk yang sangat ingkar kepada Rabb-nya. Nah, selain itu ada lagi surat dari surat 77 Al-Furqan ayat 67 yang artinya bahwa dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, adalah dari pembelanjaan-pembelanjaannya itu berada di tengah-tengah di antara demikian itu. Jadi di sini itu dari ayat baik itu surat Al-Furqan ayat 67 ataupun surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, dari sini kita menegaskan dapat kita ambil intisarinya ya teman-teman. Jangan berlaku boros dan gunakan hartanya yang kalian miliki itu secara bijak. Bahkan kalau jika bisa di sini itu gunakan di tengah-tengahnya, maksudnya di sini di tengah-tengahnya itu gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini kalau misalkan kalian memiliki kas berlebih atau misalkan memiliki tabungan berlebih, ya gunakan ya sebagiannya itu disimpan, gunakan untuk keperluan hal yang lain. Jadi kan kita tidak tahu di masa mendatang itu seperti apa. Jadi alangkah lebih baiknya ya kita jangan berlaku boros, sebagian dari yang kita gunakan itu ya kita simpan gitu, dan jangan sampai di sini itu ya kita berlaku boros saat ini dan menyesal di kemudian hari. Jadi di sini alangkah lebih baiknya kita melakukan perlu dari melakukan perencanaan itu. Jadi di sini itu agar kita mengetahui berapa sih kegunaan yang harus kita gunakan pada saat ini, dan sebagian itu bisa kita simpan dan digunakan untuk di masa mendatang seperti itu. Selain itu, selain dari surat Al-Furqan dan surat dari Al-Isra ayat 26-27, pendapat ini juga untuk materi mengenai perencanaan keuangan ini juga diperkuat dari hadis At-Tirmizi 2416 di sini dengan artinya bahwa tidaklah bergeser telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat di sisi Rabb-nya, sehingga ditanya 5 perkara. Yang pertama, umurnya dia gunakan untuk apa? Yang kedua, masa mudanya dia gunakan untuk apa? Yang ketiga, harta yang dia dapatkan itu dia dapatkan dari mana? Keempat, dan harta yang dia dapatkan itu digunakan untuk kebutuhannya, belanja apa saja. Dan yang kelima itu ilmu yang dia dapatkan itu dimanfaatkan atau digunakan untuk apa-apa saja. Nah, dari sini juga kita dapat mengambil intisari atau kesimpulan ya teman-teman semua, bahwa setiap harta yang kita miliki itu akan dipertanggungjawabkan, dan setiap 1 rupiah, baik itu tergantungnya dari misalkan mata uang luar negeri, setiap sen rupiah yang kita keluarkan di sini itu juga akan dimintakan pertanggungjawabannya. Digunakan untuk apa aja, dan
hartanya itu didapat untuk apa aja, dan di sini setiap yang kita keluarkan juga digunakan untuk apa saja. Di sini akan diminta pertanggungjawabannya seluruhnya nanti pada hari akhir nanti. Maka dari situ, maka penting banget ya teman-teman semuanya kita mempelajari materi pembelajaran mengenai pengelolaan keuangan di sini untuk manajemen kas. Jadi nanti seberapa besar sih yang dana yang bisa kita gunakan untuk kita perlukan untuk kebutuhan saat ini, dan apabila memiliki kas berlebih, ya kas berlebihnya itu bisa disimpan, kita investasikan atau kita kembangkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi di masa mendatang. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman semuanya, sesuai dengan pembelajaran tadi yang kita sempat jelaskan di bagian awal di sini, berapa besar sih kita harus menyediakan dana apabila perusahaan di sini ingin melakukan pengembangan usaha atau ekspansi usaha? Berapa dana yang harus disediakan saat ini? Ataupun juga misalkan di sini, misalkan kalau kalian misalkan di sini memiliki usaha, berapa sih dana yang harus disediakan atau disiapkan apabila ingin melakukan pengembangan usaha? Nah, terus habis itu jika sudah diketahui berapa besar dana yang didapatkan, terus habis itu dana yang didapatkan yang tersebut itu nanti di sini akan didapatkannya atau dapat sumber-sumber pendanaannya itu didapat dari mana-mana saja. Nah, itu juga nanti kita bakalan estimasikan atau kita kalkulasikan pada pembelajaran kali ini. Baik, teman-teman semuanya, dari data yang tadi yang saya sempat jelaskan di depan, untuk mengestimasikan tersebut, kita menggunakan namanya itu disebut sebagai additional fund need. Nah, apa sih additional fund need itu? Baik, jadi additional fund need merupakan konsep dari keuangan yang menunjukkan bahwa berapa besar sih estimasi dana yang harus dibutuhkan perusahaan atau salah satu orang yang memiliki usaha untuk mengembangkan suatu kegiatan usahanya. Nah, nanti jadi di sini berapa sih dana yang harus disediakan oleh salah satu perusahaan apabila ingin melakukan ekspansi usaha di sini untuk mengembangkan usaha. Jadi dananya tersebut itu nanti dananya itu dapat berapa, dan nanti di sini dari dana yang didapatkan tersebut itu digunakan untuk kegiatan usaha, dan dari dana yang didapatkannya tersebut itu nanti sumber-sumber pendanaannya itu didapat dari mana-mana saja. Mungkin kalau misalkan kalian sebelumnya kan sempat kita ngebahas mengenai struktur modal kan ya teman-teman semuanya, di dalam materi struktur modal kan di sini apabila perusahaan ingin melakukan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha, dia bisa melakukan dua skema pendanaan. Di sini tuh baik itu pertama menerbitkan ekuitas, yang kedua di sini menerbitkan hutang. Mungkin kalau misalkan kalian masih bingung, mungkin kalian bisa memflashback kembali lagi ya video-video mengenai struktur modal. Nah, di situ dijelasin sumber-sumber pendanaan perusahaan itu didapatkan atau diperoleh itu dari mana-mana saja. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, setelah diketahui estimasi dana yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan usaha, lalu nanti di sini tuh berapa sih dana yang harus disediakan atau harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan pengembangan usaha. Nanti ini didapatnya sumber-sumbernya dari mana-mana saja untuk dana yang didapatkan perusahaan ini. Nanti setelah didapatkan, terus habis itu dana-dana tersebut itu nanti akan dikumpulkan atau dikoleksikan oleh perusahaan. Nah, nanti dari dana yang dikumpulkan tersebut ini, entah itu perusahaan itu akan melakukan pembelian aset lah, atau kalau nggak di sini mengembangkan gedung lah, atau misalkan mengembangkan mesin-mesin produksi. Nah, dari dana-dananya tersebut, dari yang tadi didapatkan, dana yang didapatkan tersebut digunakan untuk membeli aset perusahaan di sini untuk mengembangkan suatu kegiatan usaha, sehingga nanti mendapatkan penjualan perusahaan di masa mendatang juga jauh mendapatkan keuntungan juga yang lebih tinggi. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, maka dari itu penting banget nih ya apabila perusahaan, misalkan sebagai contoh, misalkan kalian, amin ya, semoga di masa mendatang, misalkan kalian bertindak sebagai manajer keuangan, atau misalkan di sini sebagai direktur keuangan. Penting banget kalian harus menentukan komposisi dari pendanaan yang harus disediakan perusahaan untuk melakukan pendanaan itu. Di sini harus menentukan komposisi pendanaan yang benar-benar tepat banget kayak gitu. Apakah di sini harus menggunakan menerbitkan hutang atau bisa melakukan menerbitkan ekuitas. Di sini itu penting banget nanti di sini perannya dari manajer keuangan di sini menentukan kira-kira komposisi pendanaan yang tepat itu lebih menggunakan apa, apakah menggunakan ekuitas atau menerbitkan hutang. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan perusahaan menerbitkan hutang, dampaknya bagaimana terhadap perusahaan, dampaknya bagaimana terhadap kinerja keuangan perusahaan di sini, apakah nanti di sini bakalan berdampak terhadap beban bunga yang harus ditanggung perusahaan lebih besar, atau bagaimana rasio kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan pesaing kalau misalkan perusahaan menerbitkan hutang. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan perusahaan di sini melakukan penerbitan
dengan menggunakan menambah dana di sini dengan menggunakan menerbitkan saham baru. Nah, nanti dampaknya bagaimana sama kinerja perusahaan, dampaknya bagaimana terhadap dengan harga saham perusahaan, serta dampaknya bagaimana terhadap kinerja perusahaan terhadap perusahaan pesaing. Nah, ini penting banget. Jadi istilahnya nanti di sini peran manajer keuangan di sini untuk melakukan menentukan komposisi pendanaannya itu yang tepat itu harus bagaimana. Seperti itu teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, tadi kita sudah menjelaskan ya sedikit mengenai apa sih dari kegunaan additional funding ini, terus habis itu bagaimana apabila di sini manajer keuangan di sini menentukan keputusan pendanaannya, apakah dia menerbitkan hutang atau akan menerbitkan ekuitas, dampaknya itu bagaimana. Oke, mungkin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman semuanya, bagaimana kalau misalkan di sini dari implikasi additional funding di sini ada yang bernilai positif dan negatif. Oke, additional funding yang bernilai positif di sini, additional funding yang bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu harus memerlukan pendanaan tambahan. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau misalkan setelah dihitung dengan menggunakan rumus, ternyata nanti di sini perusahaan tersebut memiliki nilai hasil additional funding positif, berarti menunjukkan bahwa perusahaan tersebut harus membutuhkan dana sebesar sekian untuk melakukan pengembangan usaha. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau misalkan dengan memiliki additional funding yang nilainya negatif? Nah, apabila perusahaan yang memiliki additional funding yang negatif, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki cadangan kas yang cukup besar. Jadi di sini perusahaan tersebut apabila ingin melakukan ekspansi usaha, tidak perlu melakukan pendanaan baik itu dari eksternal, baik itu menerbitkan saham baru ataupun menerbitkan hutang. Jadi di sini cukup dengan menggunakan kas yang sudah dimiliki perusahaan. Mungkin nanti di slide selanjutnya akan saya memberikan contoh ya teman-teman semuanya, bagaimana contoh dari perusahaan yang memiliki additional funding positif dan bagaimana dengan contoh perusahaan yang memiliki additional funding yang negatif. Oke. Lalu selanjutnya bagaimana kalau misalkan perusahaan yang memiliki additional funding yang negatif di sini berarti kan contohnya berarti di sini menunjukkan bahwa additional funding yang negatif itu memiliki kas yang berlebih. Jadi di sini kalau misalkan perusahaan ingin melakukan ekspansi usaha, dia nggak perlu menerbitkan saham baru ataupun menerbitkan hutang baru. Cukup dengan kas yang dimiliki perusahaan tersebut, nanti di sini ya dia bisa gunakan untuk ekspansi usaha, dan bahkan dari kasnya tersebut itu mungkin masih menyisa jika dibandingkan dengan melakukan kegiatan ekspansi usaha. Misalkan di sini perusahaannya tersebut ingin melakukan ekspansi usaha, sedangkan kasnya di sini misalkan sebanyak 2 triliun, berarti kan misalkan di sini ekspansi usahanya misalkan sebanyak 100 miliar rupiah. Nah kan berarti kan di sini memiliki kasnya yang masih banyak kan atau berlebih. Nah jadi kan di sini bisa aja nanti dari kasnya tersebut dialirkan untuk melakukan ekspansi usaha sebanyak 2 miliar, sebanyak 100 miliar, dan di sini sebanyak 2 triliun, kan berarti masih sisa sekitaran 1,9 triliun. Nah dari dana sebesar 1,9 triliun di sini, mungkin perusahaan bisa melakukan alternatif lainnya agar sehingga kas yang dimiliki perusahaan itu bisa semakin lebih besar kayak gitu. Mungkin perusahaan bisa melakukan beberapa hal atau beberapa cara, diantaranya untuk melakukan semakin meningkatkan dari dana kas yang dimiliki perusahaan. Apabila di sini dia mendapatkan additional funding yang negatif. Yang pertama, di sini dari kas yang berlebih yang dimiliki perusahaan, perusahaan tersebut melakukan pembayaran hutang. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan di sini memiliki kas berlebih, terus misalkan di sini perusahaan masih memiliki hutang, nah mungkin di sini kasnya tersebut bisa digunakan untuk melakukan pembayaran hutang. Jadi sehingga hutangnya semakin mengecil, dan otomatis di sini perusahaan juga tidak terbebani dengan beban hutang yang cukup besar di masa mendatang, seperti itu. Atau alternatif lainnya, di sini perusahaan juga bisa melakukan pembelian saham pembelian saham yang sudah beredar di masyarakat, atau biasanya disebut sebagai buyback. Jadi misalkan sebagai contoh begini, perusahaan itu di sini sudah melakukan penerbitan saham, terus habis itu dia menjual melalui IPO saham. Nah, apa sih itu IPO saham? Sabar teman-teman semuanya, nanti mungkin jika di semester berikutnya bertemu kembali lagi sama saya di mata kuliah pasar modal, nanti akan saya jelaskan mengenai IPO saham, buyback, dan lain-lainnya tentang mengenai pasar modal. Oke, jadi kalau misalkan di sini perusahaan menerbitkan saham di bursa efek, nah terus habis itu di sini perusahaannya sedang memiliki kas berlebih, daripada kas berlebihan tersebut tidak digunakan untuk apa-apa, alangkah lebih baiknya mungkin di sini perusahaan melakukan pembelian kembali kas yang dimiliki perusahaan itu bisa dilakukan untuk membeli kembali saham yang sudah beredar di masyarakat. Jadi asumsinya seperti ini, kalau misalkan perusahaan di sini membutuhkan dana, dia bisa menjual sahamnya tersebut kepada masyarakat. Nah, nanti setelah dijual sahamnya tersebut kepada masyarakat, masyarakat membeli saham perusahaan tersebut. Nah, uang yang didapatkan dari penjualan saham tersebut digunakan untuk ekspansi usaha, seperti itu. Nah, kalau misalkan sebaliknya begini, ternyata dari
dari ekspansi usaha tersebut, perusahaan untung cukup besar sehingga memiliki kas yang berlebih atau kasnya yang memiliki cukup banyak banget. Nah, dari kas yang berlebihan tersebut, perusahaan bisa melakukan pembelian kembali lagi sahamnya sudah beredar di masyarakat. Nah, jika melakukan pembelian kembali lagi saham yang beredar di masyarakat, kan berarti perusahaan itu mengeluarkan uang. Nah, berarti kan saham yang beredar di masyarakat itu bakalan kembali lagi ke perusahaan, kayak gitu istilahnya kan sahamnya itu dari masyarakat, misalkan di sini masyarakat ya, misalkan di sini masyarakat. Nah, terus di sini perusahaan. Nah, berarti kan pertama kan kalau misalkan perusahaan itu menjual ke masyarakat kan berarti di sini perusahaan menjual sahamnya tersebut ke masyarakat, terus habis itu nanti di sini masyarakat akan memberikan dananya tersebut kepada perusahaan. Istilahnya di sini melakukan penjualan saham. Nah, bagaimana ternyata kan di sini dananya tersebut tadi seperti yang saya jelasin di sini digunakan untuk ekspansi usaha. Nah, ternyata setelah beberapa tahun usaha tersebut berkembang pesat, kas yang dimiliki kas yang dimiliki perusahaan di sini semakin banyak, kas yang dimiliki semakin banyak, terus habis itu di sini kasnya tersebut itu ternyata perusahaannya tidak membutuhkan lagi untuk ekspansi usaha. Nah, kasnya tersebut bisa digunakan kembali lagi untuk melakukan pembelian saham yang sudah beredar di masyarakat. Nah, nanti ya di sini tinggal kasnya itu dibeli kembali lagi, kasnya itu dilakukan untuk melakukan pembelian saham di masyarakat. Nah, setelah dilakukan pembelian saham di masyarakat, nah terus nanti di sini sahamnya bakalan kembali lagi ke perusahaan, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan di sini perusahaannya memiliki kas berlebih, sedangkan di sini uangnya itu bingung akan digunakan untuk apa aja. Dia bisa gunakan untuk membayar hutang, atau bisa digunakan untuk tadi membeli sahamnya kembali yang ada di masyarakat, atau kalau enggak alternatif yang lainnya di sini dia membeli investasi jangka pendek. Maksudnya di sini bagaimana sih? Mungkin perusahaan bisa menempatkan kas yang berlebihan tersebut disimpan dalam deposito yang dengan tenor yang di bawah dari 1 tahun, mungkin 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau mungkin 1 tahun. Nah, atau juga dia bisa membeli reksadana, atau bisa membeli kas-kas berlebihnya tersebut daripada tidak digunakan apa-apa, tidak produktif, di sini bisa digunakan untuk membeli saham perusahaan lain yang kira-kira memiliki yang kira-kira menurut pandangan perusahaan di sini kompeten dalam bidangnya, seperti itu. Atau bisa jadi juga perusahaan bisa melakukan membeli saham perusahaan-perusahaan lainnya atau mengakuisisi saham-saham perusahaan lainnya apabila perusahaan memiliki kas yang berlebih akibat setelah dihitung ternyata memiliki additional funding yang negatif. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan mengenai additional funding. Tadi kita sudah menjelaskan ya, apa sih additional funding itu, terus dampaknya bagaimana kalau misalkan additional funding itu setelah didapatkan hasilnya bernilai positif atau negatif, dampaknya itu bagaimana. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk mencari additional funding. Oke, di sini agak cukup ribet ya teman-teman semuanya, sedikit agak ribet, tetapi jika kalian paham satu steps-nya sih, insya Allah nanti bakalan paham selanjutnya. Oke, cara untuk mencari additional funding di sini tuh rumusnya itu project increase in asset atau aset yang dimiliki perusahaan yang diproyeksikan di masa mendatang itu berapa dikurangin dengan spontaneous increase in liabilities atau di sini liabilitas atau hutang yang dimiliki perusahaan dikurangin kembali lagi increase in return on earning atau dikurangin dengan laba ditahan yang dimiliki perusahaan. Atau rumusnya itu untuk yang project increase in asset itu aset tahun 0 atau tahun sebelumnya dibagi dengan sales atau penjualan tahun sebelumnya dikali dengan sigma dari sales. Sigma dari sales itu selisih dari penjualan tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, terus habis itu ini didapat hasilnya berapa dulu, kalian hitung ini dulu, nah nanti setelah didapatkan hasilnya ini, baru nanti kalian kurangin dengan hasil dari liabilities tahun sebelumnya, terus habis itu dibagi dengan sales tahun sebelumnya, dikali dengan sigma sales. Nah nanti jadi hasil dari yang tadi yang atas ini, kalian hitung dulu hasilnya berapa, terus nanti dikurangin dengan hasil dari liabilities ini, hasil yang ini tadi, terus baru nanti dikurangin kembali lagi dengan net profit margin. Nah, apa sih itu net profit margin? Net profit margin itu besaran keuntungan perusahaan yang didapatkan dibandingkan atau diproksikan terhadap penjualan. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa apabila angkanya dari net profit margin semakin besar, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu cukup efisien dalam mendapatkan laba yang diperoleh oleh perusahaan.
Oke, itu tadi untuk yang return earning dari NPM, terus habis itu nanti dari hasil NPM tahun sekarang dikali atau tahun estimasi, di sini misalkan tahun estimasinya tahun 2021 dikali dengan sales tahun estimasi tahun 2021 dikali dengan 1 minus DPR. Nah, nanti jadi hasilnya itu berapa? Hasil ini. Nah, hasil yang ini nanti dikurangin dengan hasil yang ini, baru dikurangin kembali lagi dengan hasil yang ini. Nah, nanti akan mendapatkan hasil itu disebut sebagai additional funded atau dana yang harus dibutuhkan atau disiapkan perusahaan apabila ingin melakukan ekspansi usaha di masa mendatang, berapa dana yang harus disediakan, seperti itu. Baik, teman-teman, berbicara mengenai net profit margin yang tadi, jadi net profit margin yang tadi itu menjelaskan bahwa berapa besar sih keuntungan yang didapatkan perusahaan dalam satu periode. Nah, asumsinya seperti ini. Kalau misalkan di sini perusahaan mendapatkan penjualan sebanyak 100 miliar rupiah. Nah, terus habis itu di sini dari 100 miliar rupiah tersebut, di sini penjualannya, terus habis itu di sini dia mendapatkan net profit margin itu sebanyak 42,80%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di sini itu memiliki keuntungan atau laba bersih yang didapatkan perusahaan itu sebanyak 42 miliar 800 juta rupiah. Nah, jadi di sini asumsinya dari uang sebanyak pendapatan yang didapatkan perusahaan sebanyak 100 miliar rupiah, di sini menandakan bahwa di sini sebesar 42 miliar 800 rupiahnya di sini itu merupakan keuntungan yang didapatkan perusahaan atau disebut sebagai profit margin atau earning after tax. 42 miliar 800 juta. Nah, berarti di sini sebanyak 572 miliar di sini itu 57 miliar 200 juta rupiah di sini itu sebagai beban yang dikeluarkan perusahaan, baik itu beban operasionalnya atau cost of goods sold-nya atau itu beban bunganya atau itu beban keseluruhan yang harus dikeluarkan perusahaan, sehingga di sini menghasilkan dari 100 juta rupiah beban yang harus dikeluarkan segini, dan 42 miliar 800 juta rupiahnya ini di sini tuh disebut sebagai keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, jadi di sini net profit margin menandakan bahwa semakin besar persentase dari net profit margin menandakan bahwa perusahaan tersebut semakin besar untuk menghasilkan laba, seperti itu. Ada juga mungkin nanti yang net profit marginnya cuma kisaran 7%, 6%. Di sini ya berarti menandakan bahwa di sini ya perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan beban yang dari pendapatan yang didapatkan perusahaan di sini sebagian besar itu digunakan untuk beban perusahaan. Jadi di sini kalau misalkan semakin tinggi dari net profit margin menandakan bahwa perusahaan tersebut semakin efisien dalam mengelola biaya sehingga menghasilkan laba yang semakin besar. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, mungkin kita langsung saja ya lanjut ke hitung-hitungannya saja. Kita langsung masuk ke contoh perhitungan dari additional funded ini teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya sudah mendownload ya salah satu dari laporan keuangan perusahaan yang berakhir di tahun 2020 dari perusahaan Bumi Serpong Damai atau BSD City pada tahun 2020. Nah, di sini kita bisa lihat dari laporan keuangan perusahaan di tahun 2020, kira-kira kita akan mengestimasikan ya kayak gitu istilahnya di tahun 2021 ini. Berapa sih dana yang dibutuhkan perusahaan apabila misalkan perusahaan di sini ingin melakukan pengembangan usaha. Di sini jika perusahaan itu menargetkan untuk pertumbuhan dari kinerja perusahaannya atau pertumbuhan dari pendapatannya di sini sebesar 5%. Nah, terus habis itu bagaimana kalau misalkan perusahaan di sini ingin melakukan penerbitan saham baru atau ingin melakukan menerbitkan hutang kayak gitu. Apakah dampaknya terhadap kinerja perusahaan? Oke, step per stepnya nanti kita akan jelasin satu persatu teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, data yang harus kita cari, yang pertama di sini dari laporan keuangan Bumi Serpong Damai, pertama, sales 0. Sales 0 ini sales atau penjualan pada tahun 2020. Nah, nanti kita masukkan penjualan pada tahun 2020 itu berapa, terus tingkat pertumbuhannya di sini kebetulan perusahaan ingin melakukan pada masa tahun 2021 ini, pertumbuhan penjualannya di sini meningkat 5%, kayak gitu. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di sini berarti nanti
pada tahun 2021 ini pertumbuhan penjualannya itu meningkat 5%, berapa penjualan pada tahun 2021 ini, sekaligus nanti dana yang harus disediakan perusahaan itu berapa besar sih, seperti itu, dan dananya itu bisa didapatkan melalui apa-apa saja. Nah, nanti dampaknya kinerja keuangan bagaimana. Oke, di sini saya masukkannya untuk sales tahun 2020-nya, di sini kita bisa lihat pendapatan usahanya sebesar 6. Di sini dilihat bahwa angka-angkanya disajikan dalam rupiah penuh. Nah, berarti di sini menandakan bahwa angkanya tersebut tidak ada yang dalam ribuan rupiah atau dalam jutaan rupiah. Nah, berarti di sini angkanya itu dimasukkan dalam angka penuh semua. Nah, berarti di sini saya mungkin biar lebih menggampangkan, di sini kita hitung dengan menggunakan angkanya dalam jutaan rupiah ya. Berarti nanti di sini kalau dalam jutaan rupiah, angka 0, 6, angkanya 0 sebanyak 6 kali, di bagian belakang itu kita buang. Nah, berarti nanti di sini dari 086 ini sampai 059 kita buang. Nah, berarti yang cukup kita ambil 6 angka di bagian belakang itu kita buang kalau dalam jutaan rupiah. Berarti kalau dalam ribuan rupiah di sini 3 angka di bagian belakang itu yang kita buang. Ini berarti kan saya ingin ambil dalam jutaan rupiah, berarti 6 angka di bagian belakang itu saya buang, berarti nanti yang angka yang saya masukin itu 6180589 ini. Itu saya masukkan di 6 sini, 6180589. Baik, sini 6180589, terus habis itu di sini berarti saya ingin mengetahui tingkat dari pertumbuhannya apabila perusahaan di sini menentukan bahwa tingkat pertumbuhannya sebesar 5%. Nah, tadi kan seperti saya jelasin bahwa perusahaan ingin menargetkan pada tahun 2021 ini dia memiliki pertumbuhan sebesar 5%. Nah, berarti kan nanti di sini tinggal kita kali aja tuh. Kalau 5% kan jika dijadikan desimal sebesar 0,05. Nah, berarti kan 1 ditambahin sama 0,05 dapat hasilnya itu sebesar 1,05. Nah, ini kalau misalkan dalam no. Estimasi estimasi penjualan pada tahun 2021 ini sebesar 6.489 miliar sekian. Nah, teman-teman semuanya, berarti stigma sales atau selisih kenaikan penjualannya itu sebesar berapa sih? Berarti selisih kenaikan penjualan 2021 ini dikurangin dengan sales pada tahun sebelumnya atau sales pada tahun 2020, dapat hasilnya itu sebesar 309 miliar 29 sekian. Kayak gitu. Oke, asetnya, aset pada T0 atau pada tahun 2020. Di sini kita bisa lihat ya di laporan keuangan perusahaan, total asetnya itu Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman semuanya. Ini tahun 2020. Di sini total aset di sini itu sebesar 60 862 miliar sekian. Nah, berarti nanti kita ambil 6 angka di belakang koma aja ya. 6 angka bagian belakang itu kita buang. Berarti nanti yang kita masukkan itu sebesar 60862 sekian, 900 sekian ini. Oke, nanti kita masukkan 60 ini, 60862 926. Oke, kita masukkan di bagian ini. Terus habis itu total liabilitas. Total liabilitas tinggal kita cari di bagian liabilitas. Di sini total liabilitas keseluruhan, baik itu utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Total liabilitasnya di sini kita bisa lihat ya teman-teman semuanya, total liabilitasnya sebanyak 26.391 sekian ini. Yang kita ambil di sini dalam jutaan rupiah. Nah, berarti angka 6 digit di bagian belakang itu kita buang. Nah, berarti nanti di sini sebesar 26.391.824. Copy. Terus habis itu tinggal ditaruh di sini. Total liabilitasnya. Nah, DPR atau dividen payout ratio. Nah, dividen payout ratio-nya ini biar nggak pusing-pusing, mungkin kalian teman-teman bisa ngecek sendiri langsung saja ya di aplikasi RTI Bisnis.
Baik, teman-teman, di sini saya sedang membuka aplikasi RT Bisnis, mohon menunggu. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ini saya sudah buka aplikasi RT Bisnis. Nah, terus selanjutnya nanti kita cari coba BSDE. Berapa sih besaran dividen payout ratio dari BSDE? Oke, di sini saya sudah cari BSDE, terus tinggal diklik di bagian case statistik. Oke, di sini kita bisa lihat dividen payout rasio dari BSDE sampai dengan tahun 2017 dia tidak pernah membagikan dividen sama sekali ya teman-teman semuanya. Mungkin kalau misalkan kayak gini tinggal kalian klik aja di bagian corporate action. Oh, berarti di sini dividen payout ratio yang dibagikan itu pada tahun 2016. Dividen dan di sini laporan keuangan tahun 2016 yang dibagikan pada tahun 2017 di sini itu sebesar Rp5. Nah, ya berarti simpelnya nanti tinggal kalian hitung aja ya Rp5 terus tinggal dicari sama Rp5 tadi dividen yang dibagikan untuk laporan keuangan tahun 2016, terus habis itu dibagikan dengan EPS pada tahun 2016 itu sebesar berapa. Baik teman-teman, kita coba cari ya di website lembar saham fundamental BSDE. Tadi kan total dividennya itu sebanyak Rp5, berarti nanti terus tinggal kita cari itu berapa sih besaran EPS pada tahun 2016 untuk mengestimasikan berapa besaran dividen payout ratio yang bisa kita gunakan untuk estimasi pada tahun sekarang. Di sini kita bisa lihat tahun 2016 itu oke, di sini laba per sahamnya itu sebesar 96,24. Berarti tadi dividen yang dibagikan pada tahun 2017 yang merupakan bagian dari laporan keuangan atau laporan keuangan pada tahun buku 2016 di sini sebesar dividen yang dibagikan laporan keuangan tahun 2016 dengan dividen yang dibagikan pada tahun 2017 itu sebesar Rp5 dibagi dengan laporan keuangan 2016 mendapatkan EPS atau laba per lembar saham itu sebesar 96,24. Jadi nanti tinggal kita bagi dengan 96,24. Oke, berarti didapat hasilnya itu sebesar, dividennya itu sebesar 5,19%. Berarti nanti di sini tinggal kita masukkan, berarti besaran dividen yang dibagikan itu sebesar 5,19%. 5,19%. Oke, dividen payout ratio-nya 5,19%, jika dijadikan desimal itu sebesar 0,0519. Oke, itu untuk nilai dari dividen payout ratio. Oke, total dari earning after tax atau laba setelah pajak di sini didapatkan hasilnya itu untuk BSDE pada tahun 2020 sebesar laba tahun berjalannya sebesar 486.257. Yang kita masukin cukup yang 6 angka di belakang 6 angka di bagian belakang itu kita buang ya, karena di sini kita menggunakan dalam satuannya itu satuan dalam jutaan rupiah. Berarti nanti di sini 486.257 yang kita masukin. Oke, kita masukin 486.257, sorry. 486.257. Nah, lalu tinggal kita hitung nih, berapa sih net profit margin? Nah, cara mencari net profit margin simpel aja ya teman-teman semuanya. Nilai dari net profit margin itu tinggal hasil dari hasil dari earning after tax atau EAT dibagi dengan nilai dari sales pada tahun sebelumnya. Nah, di sini sales pada tahun sebelumnya itu kan sebesar 6180 ini. Nah, dapat hasilnya itu sebesar, net profit marginnya sebesar 7,87%, atau jadikan desimal itu sebesar 0,0787. Seperti itu. Oke, lalu coba sekarang kita hitung berapa additional punit yang harus disediakan perusahaan. Caranya simpel aja sih ya teman-teman, tinggal diikutin aja dengan cara yang tadi yang ada di PPT. Di sini kan untuk cara mencari dari additional punit.
Nah, yang ini tadi teman-teman semuanya, untuk mencari additional funding itu projected increase in asset itu berapa, nanti hasilnya berapa dulu, dengan rumusnya ini tadi, terus spontaneous increase in liabilities, di sini nanti kita cari hasilnya berapa, yang hasil ini. Nah, hasil ini tadi, hasil projected dikurangin sama spontaneous liabilities ini tadi, terus baru nanti kita kurangi dengan increase retained earning. Nah, nanti kita cari terlebih dahulu increase retained earning-nya hasilnya itu berapa, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya ke perhitungannya tadi. Di sini saya ngambil contoh perusahaan dari Bumi Serpong Damai untuk mengestimasikan berapa sih dana yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan usaha pada tahun 2021 ini jika perusahaan menargetkan memiliki pertumbuhan sebesar 5%. Oke, berarti nanti di sini kita masukkan nilai aset pada tahun 0 di sini atau pada tahun 2020, di sini kita bisa lihat nilai aset itu sebesar ini 6862 sekian ini tadi. Terus habis itu dibagi dengan nilai dari sales atau nilai dari penjualan perusahaan. Nilai dari penjualan perusahaan di sini sebesar ini. Salesnya sales. Perhatikan kembali lagi ya teman-teman semuanya, jangan sampai salah. Karena di sini salesnya itu ada yang sales 0, ada sales 1. Sales 0 itu sales pada tahun 2020, sales 1 itu sales pada tahun 2021 atau sales pada tahun yang akan kita cari. Di sini kebetulan untuk yang di rumus yang pertama di sini itu sales pada tahun 0. Nah, terus habis itu dikali dengan sigma sales. Sigma sales itu atau selisih dari kenaikan penjualan jika dibandingkan dengan tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sini selisihnya itu sebesar 309,029 sekian. Terus didapatkan hasilnya salesnya itu sebesar sekian. Nah, terus habis itu liabilities-nya di sini itu kita cari kembali lagi. Total liabilities-nya di sini liabilities pada tahun 0 dibagi dengan total sales atau total penjualan pada tahun 0 ya. Jangan sampai salah lagi, di sini pada tahun 0 bukan pada tahun 1 dibagi dengan dikali dengan sigma sales atau selisih dari penjualan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Oke, didapatkan hasilnya liabilities sebesar 1319591 sekian. Oke, net profit marginnya tadi kita sudah hitung, mendapatkan hasilnya itu sebesar 7% sekian ini dikali dengan sales pada tahun 2021 atau sales pada tahun yang kita cari di sini. Ini pada tahun 1 ya, jangan sampai salah, bukan pada tahun 0 tapi pada tahun 1. Terus habis itu dikali kembali lagi dengan 1 dikurangi dividen payout ratio. Oke, jadi di sini dividen payout rasionya itu berapa? Di sini kan tinggal kita lihat kembali lagi. Ini karena tadi di sini dividen payout rasionya pada tahun 2019 atau 2020 di sini tidak ada ya teman-teman, makanya itu saya mencari sampai dividen terakhir yang dibagikan. Ternyata di sini perusahaan itu membagikan dividen pada tahun 2017 dengan laporan keuangan yang dihasilkan pada tahun 2016 kemarin. Nah, kalau misalkan di sini ternyata teman-teman ada dividennya pada tahun 2020 ya berarti nanti di sini laporan keuangan pada tahun 2019 kemarin, seperti itu. Nanti tinggal di berapa dividen. Jadi itu tadi dengan sales pada tahun pertama sebesar sales pada tahun dengan 1 dikurangin sama dividen payout ratio dan ini. Nah, di additional fund. Oke, berarti nanti di sini total dari additional funding yang harus dibutuhkan perusahaan atau harus disediakan perusahaan, tinggal dari nilai aset ini dikurangin sama liabilities, dikurangin sama return earning. Oh, didapatkan hasilnya additional funding yang harus dibutuhkan perusahaan itu sebesar 1239484. Ini tetapi jangan sampai salah lagi ya, karena tadi kan di sini dalam bentuk jutaan rupiah. Nah, berarti nanti di sini dana yang harus disediakan perusahaan itu sebesar 1239484 tambahin angka nolnya 62323. Oke, dana yang harus disediakan perusahaan itu sebesar ini tadi.
1.239.480. Nah, teman-teman semuanya, nah angka yang tadi setelah didapatkan dari additional funded ini sebesar sekian ini tadi, hal ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan ingin meningkatkan pertumbuhan penjualan pada tahun 2021 ini sebesar 5% menjadi 6.489 sekian ini, maka dana yang harus dibutuhkan perusahaan di sini atau dana yang harus ditambahkan perusahaan pada tahun 2021 ini di sini sebesar 1.239.000.000.000 ini. Nah, jadi di sini dana yang harus disediakan perusahaan untuk menambah aset yang dimilikinya di sini itu harus menambahkan asetnya lagi sebesar menambahkan dananya itu sebesar 1.239.000.000.000 ini. Nah, jadi nanti di sini dari dana sebesar 1 triliun sekian ini nanti tinggal ditentukan sama perusahaan berapa sih kira-kira yang harus digunakan kalau misalkan perusahaan di sini ingin melakukan penerbitan dengan dananya ini di sini didapatkan dengan menerbitkan ekuitas itu berapa sih, kayak gitu, berapa persen dananya, alokasi yang digunakan untuk dananya tersebut ini di sini didapatkan dari ekuitas dan berapa yang didapatkan dari hutang. Misalkan saya asumsikan seperti ini ya teman-teman, misalkan perusahaan di sini ingin menerbitkan 50% dari hutang dan 50%-nya dari ekuitas. Oke, misalkan di sini saya ambil contoh, misalkan berarti 50% dari ekuitas. Dan 50%-nya di sini dia menerbitkan hutang baru. Nah, berarti nanti di sini tinggal kita masukin angka dari hasil ini dikali sama 0,5. Nah, didapatkan hasilnya, oh berarti nanti perusahaan harus mencari dana dari bursa efek di sini dengan menerbitkan saham baru harus didapatkan sebesar 619 miliar sekian ini. Nah, terus kalau misalkan perusahaan menerbitkannya sebesar 50% hutang, berarti di sini tinggal kita cari aja hasil ini dikali sama 0,5. Nah, sama berarti hasilnya sebesar segini. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini komposisi pendanaannya di sini dana yang dibutuhkannya sebesar sekian, terus habis itu komposisi pendanaannya di sini misalkan perusahaan pengennya 80% ekuitas, terus habis itu 20%-nya itu didapatkan dari hutang. Nah, caranya simpel aja, berarti nanti tinggal kita kali aja ini, tinggal kita kali jadi hasil 0,8, terus habis itu sama ini tinggal dikali hasil jadi 0,2. Jadi nanti tinggal 0,8 dikali sama dana yang dibutuhkan, itu berarti nanti di sini total dana yang harus dicari perusahaan untuk mengembangkan usaha jika ingin melakukan pertumbuhan perusahaan sebesar 5%, dana yang harus dicari itu sebesar 80% dari ekuitas, di sini sebesar dana yang harus digalang itu sebesar 991 miliar sekian. Nah, kalau misalkan 20% yang didapatkan dari hutang, di sini berarti 200 miliar sekian itu harus didapatkan dari hutang, seperti itu. Oke, misalkan di sini saya ambil contoh ya, misalkan di sini kita saya ngambil contoh misalkan di sini 30% ekuitas dan 70% hutang. 30% ekuitas dan 70% hutang. Nah, bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan? Oke, sebentar. Berarti nanti di sini kita kali sini 30% dari ekuitas dan di sini dari hutang itu sebesar 70%. Nah, berarti nanti dana yang didapatkan dari hutang itu sebesar 850 miliar sekian dan dari ekuitas itu sebesar 371 sekian. Oke, dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan di sini saya sudah membuat tabel ya teman-teman semuanya. Di sini asumsikan aja ini dari tabel yang ini yang saya blok teman-teman ini tabel dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2020 dengan tahun 2021 yang akan saya estimasikan. Di sini saya ngambil contoh untuk tahun 2020 dari perusahaan BSDE ini. Di sini data yang harus kita cari itu data current asset, data aset tetap, data utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan total ekuitas. Di sini tinggal kita masukkan aja angka-angkanya tadi, angka dari laporan keuangan ini. Di sini saya buang angka 6 angka di belakang di sini karena saya ingin mencarinya dalam jutaan rupiah, berarti nanti di sini total aset lancar yang saya masukkan itu sebesar 28.364.288 sekian ini tadi. Nah, terus habis itu juga sama untuk aset tidak lancar dan selanjutnya dan lain-lainnya. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya sudah masukin ya total dari current asetnya di sini sebesar sekian.
Terus habis itu di sini total dari total asetnya sekian dan total debt ditambahin sama equity sebesar 60.862 sekian. Sama seperti tadi di sini total debt ditambahin equity, di sini total debt-nya sekian. Terus habis itu total equity sekian, 60.862 sekian ini. Oke. Nah, terus habis itu coba kita cari dari total sales atau penjualan pada tahun 2020 ini. Di sini sama, kita tinggal cari total sales-nya pada tahun 2020 di catatan di laporan keuangan, total sales atau penjualannya sekian. Ini total pendapatan usahanya, tinggal kita masukkan 6180.589 sekian ini. Terus selanjutnya cost of goods sold atau dari beban pokok penjualannya di sini sebesar 1928, terus didapatkan hasilnya itu sebesar EBITDA di sebesar 4251 sekian. Saya sudah masukkan sebesar ini. Nah, terus habis itu untuk beban usahanya. Nah, beban usahanya nanti di sini tinggal kita masukkan berapa sih beban usaha yang didapatkan perusahaan. Oh, ini sebesar 2269.576. Tinggal kita masukkan 2269.576. Oke, di sini sudah kita masukkan beban usahanya 2269.576 ini. Terus habis itu nanti kita masukkan lagi penghasilan lain-lain bersih. Nah, ini jangan sampai salah ya nanti. Di sini saya ngambilnya dalam jutaan rupiah, berarti 6 angka di bagian belakang itu kita buang, berarti nanti kita masukkan itu sebesar 958.436. Nah, terus habis itu nih tadi untuk yang beban usaha di sini 6 angka di bagian belakang kita buang, berarti yang kita masukkan itu 2269.576. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini tadi sudah saya masukin penghasilan lainnya, terus habis itu yang kita cari selanjutnya itu pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan di sini saya lihat untuk pendapatan keuangan itu bisa dapat dari pendapatan bunga atau pendapatan investasi. Ternyata tetapi di sini untuk pendapatan keuangan di sini itu gabung jadi satu dengan pendapatan lain-lain bersih. Kan di sini kita bisa lihat angka ini, angka ini, angka ini, angka ini semuanya digabung jadi satu, jadi totalnya itu dikurangin minus 958 ini. Tetapi nanti ada yang tergantung sih ya teman-teman semuanya. Ada yang mungkin nanti di sini pendapatan keuangannya atau pendapatan bunganya di sini mungkin ada yang bisa dipisah gitu, tergantung nanti dari perusahaannya masing-masing. Di sini kebetulan untuk BSDE di sini pendapatan keuangannya itu terpisah, digabung menjadi satu dengan penghasilan lain-lain seperti itu. Oke, berarti di sini pendapatan keuangannya atau pendapatan dari bunga ataupun investasi di sini sudah digabung jadi 1 sama 958, berarti nanti saya masukin jadi angkanya 0. Oke, berarti pendapatan keuangannya 0, terus habis itu beban keuangan. Oke, beban keuangan kita cari di sini untuk beban keuangan. Di sini kebetulan beban keuangan itu sama aja kayak beban bunga ya yang harus ditanggung perusahaan. Kebetulan untuk BSDE ini udah masuk gabung jadi satu sama penghasilan lain-lain. Mungkin nanti perusahaan lain ada yang berbeda ya. Di sini mungkin ya ada yang nanti di luar dari penghasilan lain-lain atau beban lain-lain. Mungkin nanti di sini untuk beban bunganya itu ada yang sendiri, terpisah sendiri. Nanti jadi perhatikan kembali lagi di laporan keuangan perusahaan di sini apakah digabung dengan penghasilan lain-lain atau dipisah seperti itu. Kebetulan di sini untuk BSDE ini digabung jadi satu. Berarti nanti di sini untuk beban keuangannya juga udah 0, nggak termasuk karena di sini sudah ada. Terus habis itu selanjutnya beban pajak. Beban pajak di sini saya lihat beban pajaknya itu sebesar ini tadi 6 angka di bagian belakang itu saya buang karena satunya dalam jutaan rupiah, berarti nanti beban pajak itu sebesar 15.890 sekian ini. Oke, kita masukin 15.890. Oke, karena di sini beban ya, hasilnya itu harus dalam bentuk negatif, berarti nanti tinggal kita jadi negatif sebesar 15.890. Jadi nanti jangan sampai salah dalam menghitungnya. Nah, selanjutnya ini ada lagi laba atau rugi dari entitas asosiasi. Mungkin nanti di sini tergantungnya dari catatan keuangan perusahaan, laporan keuangan perusahaan teman-teman nanti yang kalian analisis. Di sini kebetulan untungnya untuk laba atau rugi dari entitas asosiasi di sini itu terpisah gitu sebesar 527.613. 527.613. 7.613. Oke. Nah, berarti nanti tinggal kita kurangin aja tuh hasilnya. Dari hasil EBIT ini tadi, hasil dari EBIT,
terus dikurangin sama kan karena pendapatan keuangan harus ditambah ya, kalau misalkan ada pendapatan keuangan nanti ditambah sama pendapatan keuangan, baru dikurangin sama beban keuangan, dikurangin sama beban pajak, terus dikurangin sama entitas asosiasi. Di sini ini karena entitas asosiasinya dalam bentuk kurung, berarti di sini menandakan perusahaan tersebut rugi. Kalau misalkan di sini nilainya positif ya berarti nanti dijumlah. Kalau misalkan dalam kurung kayak gini berarti hasilnya itu harus dikurang. Mendapatkan hasilnya itu earning atau after tax atau laba setelah pajak itu sebesar 480,328. Hampir sama sih ya seperti ini tadi. Di sini laba setelah pajaknya di sini sebesar 480,326 sekian. Nggak beda jauh sih ya. Jadi nanti di sini labanya itu hampir sama aja laba seperti laba tahun berjalan, 482,257 sekian. 480,328, nggak beda jauh banget. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita mengestimasikan untuk kinerja keuangan tahun 2021 ini. Nah, jadi kan kalau misalkan di sini tahun 2021, baik teman-teman, 2021 ini, jika diestimasikan bagaimana caranya? Simpel aja sih ya teman-teman, data-datanya kan tadi sudah kita dapatkan kan ya, kayak gitu istilahnya. Oke, di sini kan tadi misalkan perusahaan di sini tadi dia menerbitkan 30% ekuitas dari dana yang didapat, ke dana yang dibutuhkan dari setelah dihitung additional fundingnya sebesar 1.239 miliar sekian ini, 30%-nya diterbitkan dari ekuitas dan 70%-nya perusahaan melakukan pendanaan itu melalui hutang. Oke, berarti untuk estimasikan tahun 2020 ini ekuitas tahun 2020 ditambahin sama jika perusahaan di sini menerbitkan dari additional funding itu pendanaan baru sebesar 371,845 sekian ini. Oke, yang kita masukin cukup 6 angka di belakangnya kita buang ya. Jadi kita masukin itu sebesar 371,845 sekian ini. 371,845. Oke, terus habis itu di tahun 2020 perusahaannya ini kan mendapatkan laba sebesar 480,328 ini kan ya. Misalkan kita asumsikan di tahun 2020 ini dia tadi membagikan dividennya itu sebesar 5,19%. Nah, berarti kan dividennya sebesar 5,19%. Terus habis itu dikali dengan earning after tax. Di sini dividen yang dibagikan sebesar 24.929. Nah, berarti nanti di sini total dana yang dimasukin ke retained earning itu sebesar total 480 sekian ini dikurangin sama tadi total dividen yang dibagikan. Ini total dividen menyeluruh ya teman-teman semuanya ya. Kita asumsikan itu dengan total dividen dibagikan dengan total dividen payout ratio-nya kayak gitu. Istilahnya di sini total dividen payout ratio-nya itu diasumsikan sebesar 5,19% dari data tahun sebelumnya itu dikali sama total earning after tax tahun 2020 dibagikan total laba di tahun itu sebesar 455,398. Oke, angka dari 455,398 ini nanti kita masukkan ke bagian total ekuitas. Oke, kita masukkan ke bagian total ekuitas 455,398. 455,398. Oke, berarti dari 455,398 ini nanti kita masukkan kembali lagi juga ya. Kita asumsikan perusahaan tersebut ini di sini itu total dari return earning-nya itu disimpan di dalam bentuk investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek kan berarti masuknya ke bagian current aset ya, bukan aset tetap, tetapi di sini aset yang bisa segera dicairkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, tadi kita masukkan itu sebesar 455,398 ditambah sama tadi ini total current aset tahun 2020 sebesar sekian. Nah, terus habis itu untuk short term and long term liabilities di sini kita bisa lihat ya, di sini perusahaan tadi membutuhkan additional funding itu sebesar 1,239 sekian ini. Terus habis itu
saya buat skema apabila perusahaannya di sini menerbitkan 70% utang dan 30% ekuitas, berarti 70% utang di sini perusahaan itu membutuhkan dana sebesar 867.638. Nah, berarti nanti di sini kita masukkan 867.638 sama seperti tadi ya, kita buang 6 angka di belakangnya, jadi cukup dalam bentuk 867.638 dalam jutaan rupiah. Nanti berarti tinggal ditambahkan angka belakang. Terus habis itu ditambahin sama long term liabilities tahun sebelumnya, totalnya didapatkan hasilnya 15.293 sekian. Short term liabilities-nya kita masih tetap sama ya, karena di sini masih sama dengan tahun sebelumnya. Terus nah, untuk yang fixed asset-nya ini, untuk fixed asset-nya di sini kita asumsikan fixed asset-nya itu tadi ini total dari fixed asset tahun sebelumnya ditambahin sama asumsikan tadi kan di sini perusahaan setelah mendapatkan dana sebesar 70% didapatkan dari hutang dan 30% yang didapatkan dari ekuitas ini, di sini asumsikan total dananya menyeluruh sebesar 1239484 ini itu di sini itu dimasukkan seluruhnya perusahaan membeli aset tetap dan digunakan untuk produksi perusahaan sehingga nanti di masa mendatang itu dapatkan keuntungan lebih besar lagi. Nah, berarti ini kita andaikan aja jika besar 1239484. Nah, caranya ya tinggal kita jumlahkan kembali lagi total aset yang dimiliki perusahaan estimasi pada tahun 2021 ini sebesar current aset ditambahin sama fixed aset sebesar 62.557 sekian. Nah, untuk yang tahun 2000 kita tinggal jumlahkan dari short term liabilities, long term sama ekuitas. Di sini totalnya 6.55780. Ini cuma sedikit pembeda di bagian belakangnya aja sih ya teman-teman. Kayaknya salah ngejumlahinnya aja. Mungkin di sini kita masukin angkanya jadi 11.965.626. Jadi angkanya hampir sama sih ya teman-teman, 62.557.807 tadi kan di sini ada sedikit pembedanya aja, cuma beda 1 poin. Oke, sekarang kita coba estimasikan kalau misalkan di tahun 2021 ini bagaimana dari kinerja perusahaannya. Oke, untuk lebih simple, untuk sales-nya di sini kita menggunakan sales pada tahun 1. Sales tahun 1 di sini tadi sebesar ini, 6489 ini. Nanti kita masukkan ke sini, 6489 ini sales pada tahun 1. Terus nah, untuk cost of goods sold-nya simpel aja sih ya teman-teman. Kita hitung aja sih berapa sih persentase cost of goods sold pada tahun 2020. Nah, di sini kan kita lihat pada tahun 2020 COGS-nya itu sebesar 1928 sekian ini dibagi dengan sales pada tahun 2020. Oh, berarti di sini total dari beban produksinya itu sebesar 31,20%. Nah, berarti ya simpel aja, berarti nanti dari cost of goods sold-nya ini juga simpel aja, nanti berarti tinggal kita kali, berarti nanti di sini dari 6489 ini dikali sama COGS-nya sebesar 0,31 sekian. Oh, berarti cost of goods sold diestimasikan pada tahun 2021 itu sebesar 2025 sekian. Untuk beban usahanya sama, cara mencarinya juga kayak gini tadi. Beban usaha pada tahun 2020 berapa dibagi dengan total penjualan pada tahun 2020. Terus habis itu untuk penghasilan lainnya juga kita estimasikan kalau misalkan ternyata di sini perusahaan itu mengalami masih sama untuk tahun 2021 misalkan masih minus juga ya. Di sini itu sebesar ini dibagi dengan total sales pada tahun 2020. Terus habis itu di sini untuk beban pajaknya juga kita asumsikan sama juga ya. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 berapa sih pastinya persentase terhadap penjualannya kayak gitu istilahnya. Dan di tahun 2021 ini juga sama untuk yang laba atau rugi dari entitas asosiasinya kita asumsikan juga perusahaan masih mengalami kerugian dari entitas asosiasi. Apa sih maksudnya entitas asosiasi? Jadi seperti ini. Sebagai contoh, misalkan mungkin kalian tahu kayak perusahaan Garuda. Nah, perusahaan Garuda di sini kan memiliki anak usaha, contohnya kayak Citylink, terus habis itu Garuda Maintenance, kayak gitu. Atau kalau enggak, mungkin kayak, misalkan contohnya kayak kereta api. Kereta api kan punya anak usahanya, contohnya kayak kereta komuter Jabodetabek, atau kereta komuter Jogja, kayak gitu. Atau kereta komuter yang ada di Surabaya, kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh, atau kalau enggak, contohnya kayak kereta, kalau di
kereta api, contohnya kayak selain itu kayak usahanya lagi itu ada kayak Reska Multi Usaha yang bergerak di sektor makanan. Nah, seluruh anak-anaknya ini di sini itu disebut sebagai entitas anak. Nah, dari entitas anaknya di sini, tetapi nggak seluruhnya 100% persentase kepemilikan sahamnya dimiliki oleh anak perusahaan. Mungkin di sini bisa jadi aja misalkan dimiliki oleh kereta api misalkan sebanyak 40% dan 60% dimiliki oleh anak perusahaannya. Sebagai contoh kayak kereta komuter Jabotabek kayak gitu. Misalkan 60%-nya di sini dimiliki oleh kereta komuter Jabotabek, 40% dimiliki kereta api. Nah, jadi kalau misalkan sebesar 40% di sini, nah itu disebut sebagai entitas asosiasi. Jadi maksudnya di sini itu entitas pendukung dari kinerja keuangan perusahaan seperti itu. Oke, sekarang coba kita hitung ya untuk beban usahanya sebesar ini tadi dikali sama total penjualan tahun 2021, penghasilan lain-lainnya dari hasil selisihnya tadi, berapa sih persentasenya dikali dengan total penjualan. Terus habis itu untuk pendapatan keuangan kita masih kosongkan beban pajak di sini dari porsinya tadi berapa dikali dengan total penjualan. Terus habis itu laba atau rugi entitas asosiasinya, ini perusahaannya kita masih asumsikan masih sama ya, perusahaan tersebut ini mengalami kerugian. Nah, jadi di sini kita masukkan tadi berapa persennya ini dikali dengan total sales atau total penjualan. Nah, terus habis itu, nah ini ada lagi satu lagi beban keuangan. Untuk beban keuangannya di sini kita asumsikan karena tadi di sini perusahaannya menerbitkan hutang baru ya kan sebanyak 70%, sebanyak 867 miliar sekian ini, berarti otomatis nanti di sini perusahaan bakalan menambahkan beban hutang yang harus ditanggung perusahaan. Nah, ini kan berarti kan di luar tadi dari penghasilan lain-lain kan. Kalau di sini tadi kan kita bisa lihat ya teman-teman semuanya untuk penghasilan lain-lain di sini tuh udah termasuk beban bunga dan keuangan lain-lainnya. Nah, tetapi ini kan kalau yang di sini ini untuk di tahun 2020. Nah, bagaimana kalau tahun 2021? Nah, ini kan tadi kan kita 2021 itu di sini untuk yang penghasilan lain-lain ini kan totalnya dari 15% dari total sales kan, ini juga sama kan, ini totalnya 15% dari sales. Nah, tapi kan ini kan berarti kan masih di luar dari beban keuangan yang sudah kita masukkan di tahun 2020 ini. Tadi kan di sini beban keuangannya itu bertambah hutangnya itu perusahaan sebesar 867.638 sekian. Nah, berarti nanti di sini kita tambahin beban keuangan atau beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Di sini misalkan ya sebagai contoh, misalkan di sini beban bunganya itu tadi kita cari di sini untuk perusahaan di sini itu beban bunganya itu berada pada catatan 48 atau kalau enggak kita cari aja ya di utang jangka panjang. Liabilitas jangka panjang di hutang bank itu berada di catatan utang bank jangka panjang berada di catatan nomor 29. Oh, berarti perusahaan memiliki hutang kepada Bank Mandiri pada tahun 2020 sebanyak 4.287 miliar sekian. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya utang jangka panjangnya Bank Mandiri di sini itu bunganya itu berapa persen. Oh, di sini kita bisa lihat untuk bunganya itu Bank Mandiri di sini sebesar, nah ini untuk di sini kan kita bisa lihat ada PT Duta Semesta Mas. Nah, ini untuk anak perusahaannya dari tadi itu untuk perusahaannya anak perusahaan dari BSDE. Nah, ini untuk perusahaan. Nah, ini untuk perusahaan di sini kita bisa lihat pada tanggal 9 September 2016 perusahaan menerima fasilitas pinjaman Bank Mandiri sebesar bla 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 dengan bunga pinjaman sebesar 8%. Nah, berarti nanti di sini bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu sebesar 8%. Berarti ya tinggal kita masukkan aja itu, berarti nanti bunganya itu sebesar 8%. Oke, kita masukkan, asumsikan berarti nanti di sini itu sebesar 8%, berarti kita jadikan dalam bentuk desimal 0,08 dikali sama total pinjaman itu sebesar 867 sekian ini tadi. 867638. Karena di sini 6 angka di belakangnya itu saya buang ya, biar jadi lebih simpel aja dalam bentuk jutaan rupiah. Nah, berarti nanti beban keuangannya harus ditanggung perusahaan itu sebesar sekian. Nanti mungkin biar lebih simpel sih ya, biar angkanya jadi dalam tutup kurung itu tinggal kalian kasih angka minus saja ya di depannya kayak gitu istilahnya. Oke, nah terus habis itu coba kita jumlahkan. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan. Oke, total EBITDA-nya itu sebesar 4.464 miliar sekian. Nah, terus
Nah, terus habis itu untuk total earning before interest tax, berarti di sini baru total dari kegiatan usaha sebelum dipotong pajak dan bunga, di sini tuh sebesar dari EBITDA dikurangin sama bahan usaha, dikurangin sama penghasilan lain. Tergantungnya di sini nanti penghasilan lainnya mungkin ada yang perusahaan yang kalian analisis itu bernilai positif, seperti itu. Oke, di sini ternyata laba setelah pajaknya, laba sebelum pajaknya di sini sebelum bunga dan pajak itu sebesar 1075 sekian. Nah, terus habis itu dikurangin sama earning before interest tax, dikurangin sama beban keuangan. Jika ada pendapatan keuangan, nanti di sini tergantungnya dicek kembali lagi pendapatan keuangannya. Di sini kalau misalkan nilainya angkanya positif, ya berarti nilainya positif. Seperti itu jika di tahun 2020 nilai positif. Nah, kalau misalkan nilainya dalam bentuknya angka kurung, berarti itu menandakan perusahaan tersebut pendapatan keuangannya bernilai negatif. Beban keuangan dikurangin sama beban pajak, dikurangin sama, di sini diasumsikan perusahaan itu mengalami, entitas asuransinya mengalami rugi. Nah, berarti di sini dapatkan hasilnya sebesar earning after tax-nya itu sebesar 434.932. Nah, terus total besaran dividen yang dibagikan, di sini kan kita bisa lihat untuk dividen payout ratio-nya di tahun 2016 kemarin. Untuk laporan keuangan tahun 2016 kemarin yang dibagikan di tahun 2017, dividennya itu sebesar, dividen payout ratio itu sebesar 5,19% dikali sama 5,19%, dikali sama 5,19% dikali sama earning after tax, berarti total estimasi dividen yang dibagikan pada tahun 2021 nanti di sini sebesar 22 miliar 573 juta rupiah untuk total dividen yang dibagikan. Nah, berarti return earning-nya itu sebesar mungkin biar simple saya jadikan bentuk desimal aja sih ya. Oke, jadi nanti di sini oke, sorry bentar, sum dibagi earning after tax dikurangi dividen. Nah, hasilnya itu sebesar 412 361. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya teman-teman semuanya, jika perusahaan di sini ternyata setelah dihitung membutuhkan dana sebesar 1.239 miliar sekian ini, jika perusahaan di sini menerbitkan 30% ekuitas dan 70% hutang, di sini berarti perusahaan akan diestimasikan mendapatkan laba pada tahun 2021 nanti estimasi sebesar 434 miliar 934 sekian. Hal ini malah tentunya malah menjadi menurun ya jika dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 di sini itu perusahaannya itu malah mengalami penurunan teman-teman. Di sini kan kita bisa lihat earning after tax atau laba setelah pajak itu dari 480 menurun jadi 434. Nah, berarti di sini kesimpulan yang dapat kita ambil apabila perusahaan menerbitkan pendanaan dengan menggunakan sebagian besar hutang, di sini sangat tidak disarankan atau tidak layak karena di sini akan menurunkan dari laba yang harus dihasilkan perusahaan, karena di sini perusahaan harus menanggung beban yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan. Oke, teman-teman, di sini saya ngambil salah satu contoh lagi perusahaan yang memiliki nilai AFN atau additional funding need yang negatif. Saya ngambil contoh di sini perusahaan Jaya Real Property. Oke, di sini kita cari ya data sales 0 atau sales pada tahun 2020 itu berapa. Di sini kebetulan saya sudah ada data laporan. Nah, ini dia teman-teman. Oke, yang pertama tadi nanti di sini kita cari nilai sales atau penjualan pada tahun 2020. Di sini kita bisa lihat penjualan atau pendapatan itu sebesar 2184 sekian ini. Oke, di sini kita bisa lihat dalam angkanya itu dalam satuannya dalam ribuan rupiah. Nah, berarti nanti di sini angkanya harus kita tambahin angka nolnya 3 karena dalam ribuan rupiah, berarti nanti di sini angka nolnya 3, berarti 3 terus sama 986 ini kan berarti 3 poin ini ditambah sama 3 poin nanti kan berarti kan di sini
2184 941 986 itu 23. Nah, berarti kan di sini saya pengennya itu dalam bentuknya jutaan rupiah. Nah, berarti nanti kan kalau dalam jutaan rupiah, 6 angka di bagian belakang itu kita buang. Nah, berarti angka yang kita masukkan itu sebesar 2184941 sekian ini. Nah, berarti nanti kita masukkan 2184941. Oke. Terus habis itu saya pengen tingkat pertumbuhan perusahaannya di sini itu sebesar 5%. Misalkan sebagai contoh perusahaannya di sini ingin melakukan pertumbuhan perusahaannya itu sebesar 5%. Nah, untuk yang sales tahun 2021 diestimasikan berarti ya simpel aja, tinggal dari sales tahun 2020 ini dikali sama 5%. 5% dari sales 2020 tinggal dijumlahin, berarti nanti ya tinggal 1,05 dikali sama 2184 sekian. Nah, didapatkan hasil itu sebesar 2294188 untuk sales pada tahun 2021 ini. Nah, selanjutnya itu selisih salesnya itu selisih dari tahun estimasi 2021 dikurangi sama tahun 2020 itu sebesar 109,247 ini. Nah, untuk total asetnya di sini kita bisa lihat juga ya teman-teman semuanya, total asetnya itu sebesar, nah di sini 125. Oke, di sini total asetnya itu sebesar, ini dia, 11.481.521 sekian 265. 11.481.521.265.23. Nah, kalau misalkan kalian bingung di sini dalam bentuknya misalkan ribuan rupiah atau jutaan, ya simpel aja. Tinggal angkanya ini tadi semua, angka yang ini tadi semua, tinggal kalian masukkan aja dulu terlebih dahulu, terus habis itu nanti tinggal kalian masukin. Kalau di sini contohnya dalam ribuan rupiah, tinggal tambahin angka nolnya 3. Kalau dalam jutaan ya berarti tambahin angka nolnya itu 6, seperti itu. Nah, berarti nanti di sini totalnya itu sebesar, total asetnya sebesar 11.481.521.521 juta sekian. Nah, saya pengen itu angkanya itu dalam bentuk jutaan rupiah. Berarti nanti angkanya 6 angka di belakang itu saya buang. Nah, berarti itu sebesar 11.481.521. Berarti angka ini nanti saya masukkan ke bagian total aset. Nah, terus selanjutnya total liabilitas juga sama, tinggal dicari di bagian liabilitas di sini sebesar 3606.436. Nah, berarti nanti tinggal kita masukkan. Terus habis itu total dividen payout ratio. Nah, untuk total dividen payout ratio simpel aja, tinggal kalian cari ya nanti di aplikasi RTI. Oke, sebentar ini saya lagi membuka aplikasi RTI bisnis. Nah, di sini kita bisa lihat, tinggal kita cari kode saham JRPT. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman untuk kode saham JRPT. Oke, untuk kode saham JRPT di sini kita Oke, untuk kode saham JRPT di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk dividen yield-nya pada tahun 2019 kemarin itu sebesar 32,43. Nah, berarti ya simpel aja, untuk total dividen payout ratio-nya berarti nanti kita masukkan itu sebesar 32,43%. Jika dijadikan dalam bentuk desimal berarti sebesar 0,3243. Seperti itu teman-teman. Penjelasan saya sebelumnya di sini kalau misalkan Nah, gimana teman-teman semuanya? Sudah cukup paham kan? Tadi penjelasan mengenai step per step untuk menghitung dari additional finite. Oke, dari tadi perhitungan kan kita sudah cukup menjelaskan ya step per step serta manfaat apa-apa saja dari additional finite. Jadi kan di sini dari additional finite itu kita bisa mengukur atau mengestimasikan berapa sih besaran dana yang harus disediakan perusahaan
jika ingin melakukan ekspansi usaha. Nah, jadi kan di sini kita bisa mengestimasikan. Nah, kalau misalkan di sini hasilnya tadi sebagai contoh, misalkan hasilnya itu bernilai positif, berarti menandakan bahwa perusahaan tersebut membutuhkan dana untuk pengembangan ekspansi usaha. Nah, mungkin di sini untuk pendanaannya itu bisa melakukan penerbitan hutang, atau kalau nggak bisa melakukan penerbitan ekuitas yang baru, kayak gitu. Kalau misalkan di sini memiliki nilai hasil additional funded yang positif. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan di sini dari hasil additional fundednya di sini memiliki hasil yang negatif? Berarti menandakan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup berlebih sehingga nanti kasnya di sini itu bisa digunakan untuk ekspansi usaha. Jika memiliki kas yang masih berlebih, kembali lagi bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan aksi korporasi perusahaan yang lainnya. Seperti misalkan sebagai contoh, pertama tadi bisa untuk melakukan pembayaran hutang perusahaan, kedua di sini bisa untuk melakukan pembelian saham kembali atau buyback saham, ketiga atau di sini bisa melakukan untuk investasi jangka pendek untuk perusahaan. Oke teman-teman semuanya, demikian ya untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Sekali lagi saya mohon maaf apabila teman-teman semuanya di sini materi yang saya sampaikan di sini masih kurang lengkap atau kurang bikin agak sedikit bingung buat teman-teman semuanya. Mungkin kalau teman-teman semuanya di sini masih bingung, mungkin bisa flashback kembali ya teman-teman semuanya dari video saya sebelumnya. Nanti di sini semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman sehingga nanti di sini itu ya dari step per stepnya itu bisa menambahkan wawasan kalian dalam dunia keuangan, khususnya di mata kuliah manajemen keuangan. Lagi saya mohon maaf jika materi yang saya sampaikan pada kali ini benar. Semoga benaran itu datangnya hanya dari Allah, diturunkan kepada guru-guru saya, dari guru-guru saya meneruskannya kepada saya, dan saat ini saya meneruskannya dari ilmunya tersebut kepada kalian. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Namun jika masih terdapat banyak kekurangan ataupun banyak yang bikin kalian bingung, mungkin kalian bisa mencari sumber-sumber referensi lainnya kembali lagi di media internet, atau mungkin melalui dari dosen lain, atau mungkin dari teman-teman kalian, atau mungkin melalui dari tutor-tutor kalian yang lain. Terima kasih, sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan selama penyampaian materi pada kali ini. Semangat selalu dalam aktivitasnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dalam video kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Nur Sabrina, Nabila Khairunisa, Nailil Farida, dan Agam Hidayatullah akan menyampaikan analisis kami mengenai perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri barang konsumsi di bidang pengolahan makanan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Perusahaan ini mulai melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO pada tanggal 14 Juli 1994 dengan kode saham INDF. Beberapa produk dari Indofood adalah Indomie, Kitela, Citato, Indomilk, Ichiocha, Club, Lafonte, Segitiga Biru, dan lainnya. Adapun keuangan perusahaan ini antara lain, berdasarkan analisis diskon cash flow, harga belinya sebesar Rp6.675, valuasi saham sebesar Rp10.711,74, maka margin of safety atau MOS-nya ialah 37,68%. Lalu ada pendapatan sebesar Rp76.593 miliar serta hutang sebesar Rp41.996,1 miliar. Selanjutnya kita akan masuk ke compare emiten. Perusahaan yang akan kita compare dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah Tunas Baru Lampung dengan kode TBLA,
Nippon Indosari Korpindo dengan kode ROTI, dan Sekar Laut dengan kode SKLT. Berikut deskripsi perusahaan pesaing yang bergerak dalam sektor yang sama, yaitu sektor industri barang konsumsi. Yang pertama ada TBLA, Tunas Baru Lampung. Merek terkenalnya yaitu Rose Brand dengan produknya seperti minyak goreng, tepung, gula, dan lain-lain. Yang kedua ada ROTI, Nippon Indosari Korpindo. Merek terkenalnya yaitu Sari Roti. Yang ketiga ada SKLT, Sekar Laut. Merek terkenalnya seperti Vina dengan produknya seperti kerupuk, emping, saus sambal, dan lain-lain. Dan juga Bumi Food yang memproduksi frozen food seperti bakso, siomay, spring roll, dan lain-lain. Perbandingan dari segi keuangan perusahaan dengan perusahaan pesaing dari DER untuk mengukur rasio hutang terhadap modal dan ROE untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama ada INDF yang memiliki DER sebesar 217,43% dengan ROE-nya sebesar 12,61%. Yang kedua ada TBLA yang memiliki DER sebesar 257,29% dengan ROE-nya sebesar 9,67%. Yang ketiga ada ROTI yang memiliki DER sebesar 48,65% dengan ROE-nya sebesar 6,29%. Dan yang terakhir ada SKLT yang memiliki DER sebesar 90,41% dengan ROE-nya sebesar 8,81%. Jika dilihat dari perbandingan berdasarkan keuangan perusahaan, maka keuangan yang lebih baik dari INDF karena perbandingan ROE yang paling tinggi dari keempat perusahaan tersebut, meskipun DER INDF lebih tinggi. Selanjutnya, adapun perbandingan dari segi valuasi saham metode discount cash flow. Yang pertama ada INDF yang mempunyai nilai intrinsik sebesar 10.711,74. Untuk mencari MOS-nya ialah dengan cara 10.711,74 dikurangi dengan 6.675 dibagi dengan 10.711,74 lalu dikali dengan 100, maka akan mendapatkan hasil sebesar 37,68%. Yang kedua ada TBLA yang mempunyai nilai intrinsik sebesar 1973,87. Yang ketiga ada ROTI yang mempunyai nilai intrinsik sebesar 676,14. Dan yang terakhir ada SKLT yang mempunyai nilai intrinsik sebesar 1326,8. Dari perbandingan valuasi saham metode DCF ini dapat disimpulkan bahwa nilai intrinsik dari INDF paling tinggi dan mempunyai MOS yang lebih besar dari 35%, yaitu sebesar 37,68%, sehingga termasuk under value. Itu dia compare emiten yang dapat saya sampaikan. Untuk hasil kesimpulannya, yaitu dari hasil compare emiten tersebut dapat kita ambil bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF lebih unggul dalam berbagai aspek yang dibandingkan dengan perusahaan pesaing di sektor yang sama. Maka, apabila Anda berniat untuk melakukan investasi saham, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF dapat menjadi salah satu referensi atau tujuan Anda untuk berinvestasi. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan dari apa yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.